spesialis neurologi, di mana saya selain bekerja di RS Wisma Atlet, saya juga bekerja di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dan juga beberapa rumah sakit lainnya. Nah, di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional saya sebagai neurolog di divisi Movement Disorder. Beberapa pelatihan sudah saya lakukan, salah satunya pelatihan Movement Disorder di Dubai dan juga di India, dan juga beberapa pelatihan lokal lainnya. Pada kali ini kita akan bahas terkait neurocritical in COVID-19, di mana yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini bermanifestasi terhadap gejala neurologis. Apa aja itu nanti kita akan bahas di slide berikut. Ya, ini merupakan patogenesis SARS-CoV-19, di mana pertama kali si virus itu tadi akan menginvasi masuk ke dalam sel, kemudian dia proteinnya nanti akan berikatan dengan ACE2, dan kemudian dia akan masuk ke dalam sel dibantu oleh enzim TMP, kemudian terjadi virion-virion tadi melepaskan RNA, dan lalu kemudian RNA itu akan ditranslasi menjadi protein. Nah, setelah itu, beberapa dari protein virus tadi akan bereplikasi untuk membuat lebih banyak lagi RNA, kemudian protein virus dan RNA tadi bergabung untuk membuat lebih banyak lagi RNA, dan kemudian dia akan membuat virion-virion baru di badan Golgi, lalu virion tersebut dilepaskan. Ini merupakan gambaran yang tadi telah saya sebutkan, di mana nanti antigen virus tadi akan direpresentasikan kepada APC, lalu dia akan menstimulasi respon imun seluler dan juga humoral, dan kemudian dia akan mengakibatkan meningkatnya mediator inflamasi seperti misalnya TFN alpha, kemudian interferon gamma, kemudian interleukin 1B, kemudian interleukin 6 dan sebagainya. Lalu kemudian peningkatan dari respon imun tadi akan mengakibatkan terjadinya ARDS, dan lalu kemudian terjadi kegagalan multi organ, sehingga jika memang ini terlalu parah bisa menyebabkan kematian. Ya, jika kita lihat coronavirus ini dia bisa menginvasi manusia melalui beberapa mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme direct dan kemudian mekanisme indirect, di mana mekanisme mekanisme directnya tadi yang pertama dia masuk melalui blood circulation pathway, kemudian seperti yang tadi saya bilang bahwa mediator inflamasi akan meningkat, kemudian dia akan menyebabkan peningkatan blood-brain barrier. Ya, kemudian ini nanti akan mengakibatkan infeksi toxic encephalopathy, kemudian virus encephalitis, atau bisa juga mengakibatkan acute cerebrovascular disease. Dan kemudian mekanisme selanjutnya adalah mekanisme indirect, di mana yang pertama kali coronavirus itu menginvasi tubuh manusia lalu mengakibatkan hipoksi, injury, kemudian terjadi peningkatan ACE, ini berikatan dengan ACE2, kemudian dia mengakibatkan imun injury, dan juga hal-hal yang tadi saya sebutkan akan mengakibatkan terjadinya kelainan saraf, baik pada saraf pusat maupun pada saraf perifer. Ya, si coronavirus ini dia bersifat high neurotropisme, artinya bahwa coronavirus ini sangat merusak saraf-saraf kita gitu. Dengan cara dia mengaktifasi sel-sel glial dan kemudian menstimulus mediator-mediator proinflamasi. Ya, ini patofisiologi indirect, di mana
paru-paru yang terinfeksi COVID-19 dia akan mengakibatkan kerusakan pada alveoli sehingga akan mengakibatkan menurunnya transfer oksigen lalu menyebabkan hipoksik iskemik atau hipoksik blood. Kemudian ini akan mengakibatkan otaknya juga hipoksia, disebut juga encephalopathy hipoksik iskemik. Di mana pada otak ini nanti akan terjadi yang pertama vasodilatasi, kemudian bisa terjadi hiperemi dan juga terjadi edema. Ya. Ini ada jurnal yang saya ambil berupa yang berjudul Neurological Manifestasi COVID-19. Ini merupakan hasil penelitian systematic review dan juga meta-analisis. Di mana di sini disebutkan bahwa manifestasi neurologi bisa terjadi. Yang pertama yang paling sering kita ketahui adalah mengakibatkan adanya gangguan penciuman. Ini sebanyak atau sebesar prevalensinya sebesar 35,8%, jadi agak lumayan. Nah, tapi jangan khawatir bahwa smell disturbance ini menurut penelitian prognosisnya malah cenderung baik dibandingkan pada pasien-pasien yang masuk ICU. Itu biasanya dia jarang mengakibatkan atau jarang ada terjadi gejala klinis gangguan penghidup. Yang kedua bisa terjadi gangguan perasa, jadi pasien nggak bisa merasakan makanan asin, manis dan sebagainya. Kemudian bisa juga mengakibatkan mialgia, badannya biasanya pegel-pegel, itu agak lumayan prevalensinya sekitar 19,3%. Kemudian juga bisa mengakibatkan nyeri kepala. Nyeri kepala ini juga bisa menjadi manifestasi klinis dari COVID-19 yang paling sering dikeluhkan oleh pasien-pasien kita. Kalau di sini hasil prevalensi nyeri kepala hanya 14,7% dari pasien-pasien COVID. Kemudian selain nyeri kepala, pasien juga bisa merasakan atau mengeluh dizzy atau kalau bahasa pasiennya mungkin keliengan gitu ya, rasa tidak seimbang. Atau bisa juga pasien tiba-tiba pingsan atau sinkope, pingsan beberapa detik. Kemudian bisa juga mengakibatkan vertigo. Nah, prevalensi lain di mana pasien juga bisa terjadi acute cerebrovascular disease, tapi ini jumlahnya sangat kecil sih kalau dilihat dari jurnal ini. Pasien-pasien COVID yang mengalami CVD itu hanya sekitar 2,3%, di mana 2,1%-nya itu iskemik dan kemudian 0,4%-nya itu stroke hemorrhagic. Lalu juga bisa terjadi cerebral venous thrombosis sebesar 0,3%. Oke. Ya, ini yang tadi saya sebutkan bahwa gangguan atau neurological manifestasi pada pasien COVID yang pertama tadi smell disturbance, kemudian taste disturbance, kemudian headache, mialgia, gangguan kesadaran, kemudian sinkope, dizzy, acute cerebrovascular disease, ischemic stroke, hemorrhagic stroke, cerebral venous thrombosis, dan juga karena tadi otak kita bisa terjadi hipoksia, maka bisa terjadi seizure atau bisa juga terjadi ataksia, gangguan gerak pada pasien COVID-19. Ya. Lalu kita bedakan kelainan-kelainan pada pasien COVID-19 yang bermanifestasi neurologi ini dibedakan menjadi dua, yang saraf pusat dan juga saraf tepi. Ini saraf pusat bisa terjadi penurunan kesadaran, encephalitis, dan yang ini paling sering terjadi adalah encephalopathy. Kemudian bisa terjadi MERS, kemudian bisa terjadi seizure, bisa terjadi stroke dan sebagainya. Sementara kalau pada gangguan perifernya itu bisa terjadi yang paling ringan gangguan penciuman, kemudian gangguan perasa, kemudian gangguan penglihatan,
lalu bisa terjadi skeletal muscle injury atau bisa terjadi nerve pain, neuralgia, bisa terjadi myositis. Kemudian yang paling beratnya dari gejala perifer ini bisa terjadi Guillain-Barré syndrome atau bisa terjadi central retinal artery occlusion atau bisa terjadi PION, posterior ischemic optic neuropathy. Ini nanti gejala klinisnya berupa gangguan penglihatannya. Seringkali peripheral nervous system ini juga mengakibatkan terjadinya neuropati. Jadi pasien merasa tangan atau kakinya kebas. Gitu. Oke. Ini gejala-gejala dari pasien COVID-19. Yang pertama, dia asimptomatik, artinya pasien tidak merasakan keluhan apa-apa pada awal pertama kali, kira-kira kurang lebih pada median 5 hari. Ini masih fase replikasi virus di nasofaring dan juga fase inkubasinya. Di sini pasien tidak memiliki gejala. Kemudian pada pemeriksaan PCR-nya bisa positif atau bisa juga negatif. IgM dan IgG-nya belum terdeteksi. Nah, kemudian pada gejala awal biasanya pasien mengeluh demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri kepala, myalgia, diare atau mual. Kalau kita lihat di sini PCR-nya bisa positif, kemudian IgM-nya mulai meningkat pada hari 3 dan sampai dengan 6. Kemudian IgG-nya kadang terdeteksi. Lalu ini fase selanjutnya adalah terjadi pneumonia, di mana pneumonia ini merupakan peningkatan respon imun ke jamu. Kemudian pada saat pneumonia ini dia akan mengakibatkan terjadinya ARDS. Ini biasanya onset pada 8-12 hari. Terjadi ARDS, kemudian sepsis, myokarditis, dan lalu kegagalan multi organ. Ya, biasanya pada fase 8-12 hari ini terjadi ensefalopati atau terjadi stroke. Ininya pada terjadi gejala neurologis yang berat itu terjadi pada hari 8-12. Ini ada jurnal yang berjudul Encephalopathy in Patient with COVID-19, di mana gejala tersering pada encephalopathy pada sistem saraf pusat salah satunya adalah encephalopathy dan juga encephalitis. Nah, encephalopathy ini bisa terjadi karena yang tadi disebutkan, satu hipoksia. Nah, kemudian yang kedua karena kegagalan multi organ, sehingga menyebabkan adanya kelainan-kelainan metabolik lain, misalnya natriumnya tiba-tiba ngedrop, rendah, kemudian atau bisa terjadi hipokalemi, hiponatremi, hipoglikemi, atau bahkan malah hiperglikemi dan sebagainya. Nah, sehingga encephalopathy ini tadi bermanifestasi sebagai penurunan kesadaran. Kalau kita sering lihat pasien-pasien dengan penurunan kesadaran tanpa lateralisasi, biasanya encephalopathy inilah penyebabnya. Gimana cara membuktikannya? Kita bisa lakukan pemeriksaan kita bisa lakukan pemeriksaan MRI, kita bisa lakukan pemeriksaan CT scan, kita bisa lakukan pemeriksaan LCS, kemudian kita bisa juga lakukan EEG. Ya, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi sebenarnya sama seperti yang saya jelaskan di mekanisme yang di awal tadi, di mana encephalopathy ini terjadi karena pertama karena invasi virusnya tadi ke sistem saraf pusat, kemudian terjadi cytokine storm, kemudian terjadi hiperkoagulasi, lalu terjadi hipoksia dan juga molekular mimikry. Ya. Ini gambaran MRI pada pasien encephalopathy. Yang pertama kita lihat di T2 atau flare-nya, di sini terjadi perubahan berupa ada gambaran putih gitu ya, white matter sinyal.
Ini di area periventricle. Lalu bisa juga terjadi gambaran symmetrical bilateral hemorrhagic pada daerah thalamus. Lalu kalau kita lihat pada gambaran brain-nya itu bisa terjadi atau bisa kelihatan adanya atrofi pada otaknya gitu, pada sel-sel otaknya. Ya. Gambaran lain kita bisa temukan adanya leptomeningeal enhancement. Kemudian kalau pada EEG, tentu kita akan melihat adanya gambaran perlambatan pada gelombang otaknya berupa peningkatan delta activity. Jadi sebenarnya delta activity ini akan tampak atau akan banyak ketika kita posisi tidur. Tapi ini pada pasien ini rata-rata gelombangnya yang terlihat itu adalah gelombang deltanya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan LCS, di mana pemeriksaan LCS-nya ini dapat kita lihat yang pertama adalah peningkatan level dari protein, bisa lebih dari 200 mg per desiliter. Kemudian kita bisa melihat adanya peningkatan pro-inflammatory sitokin berupa peningkatan interleukin 6, 8, 10, kemudian interferon gamma, dan juga TNF-alpha. Nah, pada gambaran LCS ini kita juga bisa melakukan pemeriksaan PCR. Biasanya beberapa jurnal yang saya baca bisa terjadi pada pasien-pasien dengan PCR nasofaring yang negatif, di LCS-nya positif. Gitu. Ini agak sulit ya kalau di nasofaringnya negatif, kita pasti udah mengeksklud dulu kan, padahal belum tentu, bisa aja dia ternyata di LCS-nya yang positif. Ya. Kasus selanjutnya adalah COVID-19 pada stroke, di mana ini ada jurnal berupa case series dan juga review literatur. Di sini disebutkan bahwa pasien seluruhnya berusia kurang dari 60 tahun, kemudian terjadi hypoxic respiratory failure secondary to pneumonia, kemudian di sini terlihat adanya elevasi atau peningkatan dari D-dimer dan juga inflammatory marker. Seringkali yang tadi disebutkan di awal bahwa stroke pada COVID-19 itu lebih banyak stroke iskemik disebabkan adanya tromboemboli. Artinya karena hiperkoagulasi tadi, terus kemudian terjadi pembentukan emboli, terus embolinya lepas ke brain sehingga menyebabkan stroke yang luas, yang kalau kita lihat di CT scan itu cenderung luas, bisa satu hemisfer bahkan gitu. Sementara kalau stroke hemorrhagic itu kejadiannya cuma kecil, hanya 0,4% pada COVID-19. Ya, ini ada 4 pasien. Kalau kita lihat di sini, keempatnya menunjukkan adanya peningkatan D-dimer. Rata-rata ini 2 pasien menunjukkan lebih dari 4.000, kemudian pasien ketiga menunjukkan antara nilai D-dimernya antara 378 sampai dengan 11.195, kemudian pasien keempat kurang lebih 1.498. Lalu di sini kita lihat juga bahwa terjadi peningkatan procalcitonin, di mana pasien pertama nilainya 4,2, kemudian pasien kedua 12,26, pasien ketiga 0,16 sampai 0,19, dan pasien keempat 11,48. Yang ketiga, yang spesifik kita temukan adanya peningkatan CRP atau C-reactive protein. Ini kalau kita lihat nilainya agak lumayan tinggi semua. Nah, jadi ini pemeriksaan yang perlu kita lakukan pada pasien-pasien COVID dan juga stroke. Gimana, pertanyaannya gini, gimana cara membedakan apakah stroke-nya ini disebabkan COVID-19
atau stroke-nya ini koinsiden, kejadian bersamaan COVID-19 dan juga stroke. Ini sebenarnya kita nggak bisa sih ngebedainnya gimana, tapi seringkali stroke pada COVID-19, maksud saya stroke yang disebabkan oleh COVID-19 itu terjadi peningkatan D-dimer. Sementara kalau stroke iskemik terjadi yang aterosklerotik bersamaan dengan COVID, ini biasanya D-dimernya kecil gitu. Nilainya cenderung normal. Ini beberapa pemeriksaan yang perlu kita lakukan. Seperti kita ketahui sebelumnya COVID-19 dan stroke ini kita bisa lakukan pemeriksaan gold standarnya berupa CT scan, atau bisa juga kita lakukan MRI, tapi gold standarnya tetap CT scan. Kemudian terapinya sama seperti terapi stroke pada umumnya. Kita berikan antiviral, kemudian kita lihat dulu nih apakah pasien ini D-dimernya tinggi atau tidak. Kalau memang D-dimernya tinggi, maka kita bisa berikan antikoagulan. Tapi kalau pada pasien ini D-dimernya rendah, kita cukup memberikan, atau D-dimernya rendah, kita cukup memberikan antiplatelet. Antiplatelet di sini kita bisa berikan aspirin, clopidogrel, ataupun cilostazol. Ini gambaran imagingnya pada MRI DWI. Kita lihat di sini ada gambaran hiperintens, ya. Sementara kalau pada CT scan-nya, ini gambaran MRI-nya, kita bisa lihat hiperintens pada brain-nya. Kemudian kalau pada gambaran CT scan-nya, kita bisa lihat gambaran hiperdense. Ini adalah kasus stroke hemorrhagic. Tentunya pasien ini merupakan pasien Wisma Atlet, hanya saja karena kondisi perburukan kita rujuk ke RSCM. Dan berikut adalah datanya: pasien laki-laki usia 63 tahun, terjadi penurunan kesadaran dan juga terjadi perdarahan orbital. Sayang sekali data untuk pemeriksaan fisiknya tidak saya sertakan. Namun di sini bisa dilihat bahwa pasien memiliki ureum kreatinin yang cukup tinggi, sehingga kemungkinan ini akan dibutuhkan hemodialisis. Nah, pada gambaran NO-nya, neurofilmiknya, kita melihat adanya papil bulat, batas tegas, kemudian di sini terdapat perdarahan pada area flame shape hemorrhage di area nasal. Lalu kalau pada mata kirinya kita lihat kalau di sini perdarahannya tidak tampak. Namun pada gambaran CT scan-nya kita lihat adanya gambaran ini gambaran hiperdense pada gambaran CT scan-nya. Di sini kita lihat bahwa perdarahan ini bisa saja disebabkan oleh pemberian antikoagulan yang kita berikan. Makanya sebenarnya pada pasien-pasien dengan penurunan kesadaran, dengan pemberian antikoagulan, kita harus aware terhadap terjadinya stroke hemorrhagic. Jadi kita harus benar-benar tahu kapan ketika kita curiga encefalopati, kapan kita curiga ini ke arah stroke. Oke, ini pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentunya kita harus memeriksa pemeriksaan secara umum, BCS-nya gimana, tekanan darah, heart rate-nya gimana, respiration rate-nya gimana. Kemudian kita harus tahu juga bahwa apakah pada pasien ini terdapat nyeri kepala, kemudian kalau misalnya ada fase-nya berapa, visual analog scale-nya berapa, atau kalau pasien masih sadar kita bisa tanyakan mengenai pain scale-nya dari skala 0 sampai 10, nyerinya di angka berapa. Untuk pemeriksaan status neurologis yang perlu kita tekankan, satu, motorik. Kita perlu lihat apakah ada lateralisasi atau tidak, apakah ada kelemahan atau tidak. Kalau ada kelemahan di sisi mana, kemudian disebutkan juga kekuatannya berapa. Lalu kemudian pemeriksaan sensoriknya kita perlu periksa juga. Ini tentunya pemeriksaan sensorik bisa kita lakukan pada pasien-pasien yang sadar penuh.
ya. Kemudian otonomi gimana? Buang air kecilnya, buang air besarnya, atau keringatnya bagaimana gitu. Kemudian yang jangan pernah kita lupakan adalah untuk mengecek kognitif atau behaviornya. Apakah ada perubahan perilaku atau tidak? Apakah ada perubahan kognitif atau tidak? Pertanyaannya mungkin bisa sederhana. Kita bisa tanyakan orientasi tempat, orientasi waktu, orientasi orang gitu. Kemudian kita bisa sedikit tanya namanya siapa, lalu kemudian tanggal lahir, sekarang bulan apa, tahun berapa, dan sebagainya. Nah, untuk pemeriksaan neurologis lain kita perlu melakukan pemeriksaan refleks fisiologisnya dan juga refleks patologisnya. Pada gambaran imagingnya kita bisa lihat bahwa pada gambaran CT scan-nya, kalau pada stroke iskemik kita bisa lihat adanya gambaran hypodens atau bahkan isodens, jadi belum kelihatan apa-apa karena biasanya pada fase hiperakut itu dia belum terlalu tampak gambaran stroke-nya. Sementara kalau pada gambaran perdarahan pada CT scan-nya itu tampak gambarannya putih atau disebut juga hyperdens gitu. Sementara untuk gambaran MRI-nya kita bisa lihat di sini pada gambaran DWI-nya ini tampak small vessel disease berupa gambaran putih-putih atau hyperdens pada MRI DWI-nya. Selanjutnya kita akan bahas terkait mielitis dan COVID-19. Kejadian mielitis pada COVID-19 ini memang cenderung rendah ya, artinya prevalensinya tidak terlalu tinggi. Ini ada satu kasus yang ada pada satu jurnal. Laki-laki usia 32 tahun kemudian datang 1 hari sebelum masuk rumah sakit dengan kelemahan anggota gerak bawah, dengan keluhan sulit duduk dan juga sulit buang air kecil, dan kejadian ini terjadi secara progresif, di mana pada hari kedua, pasien mengalami demam dan juga flu-like symptom. Ya, pada pemeriksaan neurologi didapatkan adanya kekuatan ekstremitas atas masih bagus, masih 5. Namun kekuatan ekstremitas bawah dilihat di sini 3 sampai 4. Nah, pada pemeriksaan refleksnya didapatkan refleks fisiologisnya yang atas normal, positif 2, sementara yang bawah positif 1. Lalu kita perlu tanyakan juga pada pasien apakah ada parestesi segmental. Artinya kalau misalnya ada parestesi, kita tanyakan setinggi mana, apakah setinggi torakal, kalau torakal kita lihat torakal berapa, atau setinggi lumbar kita lihat lumbar berapa, atau cervical berapa. Untuk menentukan MRI apa yang kita minta, apakah MRI torakal, cervical, atau lumbar. Nah, kemudian yang kedua adalah kita lakukan pemeriksaan, salah satunya pemeriksaan HB, kemudian pemeriksaan CRP, kemudian pemeriksaan D-dimer, dan juga pemeriksaan lain seperti pemeriksaan APTT, PTT, dan juga IMR. Ya. Pada gambaran mielitis ini, karena dia berupa kelemahan anggota gerak bawah, maka kita harus mendede dengan GBS. Dimana kalau GBS itu kejadiannya progresif juga, dan dia biasanya ascendens gitu ya, artinya dari bawah kemudian naik ke atas, namun dia tidak ada parestesi segmental. Parestesinya itu biasanya glove and stocking, artinya di tangannya atau di kakinya, seperti itu kalau GBS bedanya. Nah, kemudian kalau gimana cara ngebedainnya dengan GBS dan mielitis pada pemeriksaan refleks fisiologisnya? Biasanya pada mielitis ini pemeriksaan fisiologisnya menunjukkan peningkatan. Kalau kita lihat di sini malah cenderung dia menurun refleks fisiologisnya. Ya bisa aja sih kalau misalnya dia kenanya di lumbar atau mungkin dia kena di rambis, itu memperlihatkan refleks fisiologisnya turun. Yang kemudian selanjutnya
kita perlu lakukan pemeriksaan imaging. Apa pemeriksaannya? Kita bisa lakukan pemeriksaan MRI. Pada pemeriksaan MRI ini kita bisa lihat kalau pada pemeriksaan MRI di sini kita tidak menemukan apa-apa, artinya pemeriksaannya normal. Nah, sementara kalau mielitis pada umumnya kita bisa temukan adanya gambaran lebih putih di daerah yang terinfeksi gitu. Nah, sementara kalau pemeriksaan, kita juga perlu lakukan pemeriksaan RCS buat kita menentukan apakah ini memang terkait dengan infeksi mielitis ke arah viral atau mungkin malah ke arah bakterial. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan PCR pada LCS-nya. Ya, pemeriksaannya sih hanya 2 itu aja. Nah, kita juga bisa sih sebenarnya melakukan pemeriksaan elektromiografi. Elektromiografi kita untuk menentukan sebatas mana atau kelainannya ini apakah memang ada kerusakan di saraf-saraf tepinya atau tidak. Lalu manajemennya, terapinya kita bisa berikan yang pertama sesuai dengan COVID itu sendiri, bahwa dia terjadi hiperkoagulasi, maka kita bisa berikan antikoagulan. Kalau pada pasien ini diberikan enoxaparin sebesar 40 mg per hari, kemudian diberikan juga methylprednisolone sebesar 1 gram per hari selama 5 hari, kemudian habis itu ini kita harus turunkan bertahap. Lalu kita juga berikan, nah ini tadi fungsinya kita melakukan pemeriksaan LCS apakah memang ini ke arah infeksi virus atau malah dia secondary infection, artinya infeksi bakteri. Kalau misalnya infeksi virus, kita bisa berikan acyclovir sebesar 750 mg intravena 3 kali sehari. Lalu apa yang harus kita berikan lagi? Nah, kita bisa menaikkan enoxaparinnya sebesar 80 2 kali sehari. Ini jika terjadi takikardi, kemudian takipneu atau D-dimernya meningkat, dan juga terjadi CDF pulmonary embolism. Ya. Outcome-nya bagaimana? Secara umum sih pada pasien ini mielitis dan COVID-19, outcome-nya perbaikan klinis dan neurologisnya. Jadi pada mielitis ini kita bisa berikan ini tadi yang ditekankan adalah methylprednisolone-nya. Sebenarnya kalau memang GBS ini hindari pemberian methylprednisolone. Makanya kita perlu benar-benar diagnosis apakah ini mielitis atau GBS. Selanjutnya saya akan bahas terkait tentang seizure dan COVID-19. Seizure ini terjadi karena adanya kerusakan langsung pada blood-brain barrier sehingga menginfeksi otak dan terjadi encephalitis, atau bisa juga terjadi encephalopati. Encephalopati yang disebabkan satu hipoksia atau kemungkinan perubahan metabolik, misalnya hiponatremi, kemudian hypoglikemia atau hyperglikemia yang mengakibatkan kejang, atau mungkin kita bisa melihat adanya kelainan lain, misalnya encephalopati uremicum. Nah, di mana uremia itu terjadi peningkatan. Ya, untuk terapi seizure ini sendiri tentunya kita harus tangani dulu akutnya. Artinya kejangnya kita harus tanganin dulu. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya, di mana pasien kapan diberikan diazepam, kemudian kapan diberlakukan terapi yang sesuai dengan status epileptikus, atau kapan kita harus memberikan maintenance pada pasien seizure yang kita nyatakan sebagai epilepsi. Ya, yang pertama yang kita harus tekankan apakah ini baru seizure atau ini sudah merupakan status epileptikus. Nah, ini kita harus tahu dulu apa sih status epileptikus itu. Ya, jadi kalau status epileptikus itu dikatakan ketika kejang
Yang pertama, lebih dari satu kali, artinya di antara dua kejang ini dia tidak terdapat fase sadar di antaranya. Atau kejangnya kalau di beberapa guideline sih kejangnya lebih dari 30 menit. Namun pada beberapa guideline juga ketika kejang sudah lebih dari 5 menit maka kita sudah harus men-treat sebagai status epileptikus. Jadi kita nggak perlu menunggu sampai 30 menit dulu. Karena kalau ketika kita semakin lambat menangani kejangnya maka kerusakan otaknya semakin luas. Yang perlu ditekankan pada pasien-pasien dengan komorbid epilepsi dengan pemakaian OAE, obat anti epileptik rutin, kita harus menekankan bahwa di sini beberapa obat-obatan ketika diberikan bersama obat-obatan COVID itu akan menimbulkan efek tertentu. Misalnya gini, pada pasien-pasien dengan rutin lakosamid, dia harus dihindari pemakaian azitromisin karena penggunaan jangka panjang lakosanimid bersama dengan azitromisin jangka panjang dia akan menyebabkan prolong QT seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya obat-obatan kejang lain, benzodiazepin, lakosamid, kemudian phenytoin, rufinamid yang diberikan bersama kloroquine itu juga akan mengakibatkan kelainan pada kardiak. Oleh karenanya kita harus evaluasi terkait EKG-nya secara rutin. Ya, ini mudah-mudahan kebaca ya. Penanganan kejang atau status epileptikus pada umumnya. Jadi ketika pasien datang dengan kejang antara 0 sampai 5 menit, yang perlu kita perhatikan adalah pertama kita tetap harus stabilisasi airway, breathing, circulation, kemudian kita juga harus periksa untuk pemeriksaan neurologisnya, apakah ada kelemahan, referensi fisiologisnya gimana, referensi patologisnya gimana, kesadarannya bagaimana. Kemudian yang jangan kita lupa adalah kita harus tahu kejangnya ini sudah berapa lama, kemudian tipe kejangnya ini apa, apakah parsial, apakah general, disertai penurunan kesadaran atau tidak gitu. Nah kemudian kita harus berikan oksigenasi karena pada pasien-pasien kejang cenderung pasien-pasien biasanya hipoksik, artinya asupan oksigennya kurang. Kita perlu berikan cukup, misalnya saturasinya tidak terlalu buruk, kita bisa berikan asal kanul, ya ini sesuai kebutuhan aja ya. Nah kemudian kita juga perlu monitoring pemeriksaan jantungnya, EKG-nya kita harus periksa. Lalu kemudian jangan lupa karena kejang bisa diakibatkan karena kelainan metabolik, maka kita harus periksa metaboliknya, elektrolitnya, glukosanya bagaimana. Nah ini adalah penanganan kejang pada hipoglikemi, di mana glukosanya kurang dari 60, maka kita harus bolus dulu, bolus D40 2 flash, kemudian kita cek ulang setelah bolus tersebut. Ya, kita juga perlu pasang IV line untuk melihat atau memantau cairannya. Ya, nah kemudian ketika dalam fase penanganan 0 sampai 5 menit ini kita sudah berikan obat kejang, misalnya seperti diazepam atau diazepam bisa diberikan 5 mg bolus, diulang selama 2 kali. Nah jika memang ini masih kejang juga, maka kita bisa beri nanti lanjut ke penanganan selanjutnya. Ya. Ini adalah penanganan kejang di awal. Kita bisa berikan yang pertama lorazepam. Lorazepam itu dosisnya sebesar 0,1 mg per kilogram berat badan per
per kali pakai maksimal 4 mg per dos. Nah, kita bisa ulangi sebanyak 1 kali. Kemudian atau kalau misalnya lorazepam tidak ada, kita bisa berikan diazepam. Diazepam dengan dosis 0,15 sampai 0,2 mg per kali per kilogram berat badan per kali. Kemudian maksimal 10 mg dosis, bisa diulangi 1 kali. Jadi maksimalnya di sini 20 mg ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika sudah kita berikan 2 kali? Ini pemberian, ini kan tadi disebutkan bahwa bisa kita ulang 1 kali pemberian. Kapan kita berikan pengulangannya? Ketika misalnya kita sudah tunggu selama 5 menit, tapi pasien masih kejang juga, maka kita perlu ulang lagi. Ya, ketika sudah mencapai maksimal dosnya, tapi pasien masih kejang juga, maka kita bisa berikan opsi yang lain. Salah satunya phenobarbital atau phenytoin dengan dosis 15 mg per kilogram per kali pemberian. Ini di sini bisa kita naikkan 5 mg sampai 2 kali. Artinya peningkatannya 15 mg per kilogram berat badan per kali, kemudian bisa kita lanjutkan 20 mg per kilogram badan per kali, kemudian lanjut ke 25 mg per kilogram berat badan. Tapi ketika misalnya ini sudah kita berikan sampai dosis maksimal phenobarbital atau phenytoinnya tapi masih kejang juga, maka kita perlu penata laksanaan yang selanjutnya. Ini perlu ditekankan juga gimana cara pakainya. Jadi yang tadi saya katakan di beberapa referensi ada menyebutkan bahwa phenytoin atau phenobarbital bisa diberikan 18 sampai 20 mg per kali pemberian di fase awalnya, atau beberapa referensi juga menyebutkan 15. Itu syah-syah aja sih, terserah kalian, yang penting kalian pakai referensi yang tepat ya. Kemudian misalnya gini, pada pasien kejang pertamanya ini kita sudah pakai loading dose ya, phenobarbital atau phenytoin sebesar 15 mg per kilogram berat badan. Saya pada pasien-pasien berat badan 50 mg, kita berikan 15 mg, artinya kita berikan 750 mg. Kalau misalnya phenytoin, dia dosisnya itu kan 1 ampulnya 100 mg, maka kita bisa berikan 7,5 ampul. Caranya gimana? Jangan langsung dibolus, karena nanti bisa mengakibatkan depresi nafas. Kita bisa berikan pemberiannya ini bersamaan dengan 750 mg dilarutkan dalam NaCl sebanyak 200 sampai 300 cc dengan kecepatan 50 mg. Artinya dengan 750 mg tadi, ketika kita bagi 50, maka berapa? Berarti berapa ya? 750 bagi 50. Nah, itu dapat menitnya. Gitu ya. Terus tapi masih kejang lagi nih gitu, dalam setelah loadingnya habis kok masih 5 menit kemudian masih kejang, maka kita bisa naikkan bisa berikan tambahannya sebesar 5 mg per kilogram berat badan sisanya. Artinya jangan di loading lagi sebesar 20 mg gitu, tapi cuma sisanya aja yang 5 diberikan, kemudian kalau masih kejang lagi tambah lagi 5 mg per kilogram berat badan. Oke, kalau misalnya masih kejang juga, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa pilih beberapa obat-obatan ini. Yang pertama fosphenytoin, kemudian valproic acid, atau levetiracetam. Atau ini diberikan masing-masing dosisnya sekian. Namun kalau memang masih kejang lagi, maka kita bisa lanjut pemberian kepentam, midazolam, pentobarbital, propofol. Namun ini harus diberikan baiknya di ICU, karena semakin tinggi level dari kejangnya tadi, semakin tinggi atau semakin berat kejangnya tadi, semakin lama, maka
pasien-pasien ini tentunya akan mengakibatkan hipoksik ensefalopati yang makin hebat lagi, maka bisa menyebabkan terjadinya kejang yang makin lama lagi. Nah, kemudian obat-obatan yang tadi disebutkan ini bisa menyebabkan depresi nafas, sehingga kita harus lakukan pemberiannya ini di ICU. Ya, lanjut ke kasus selanjutnya. Saat ini saya akan membahas terkait tentang COVID-19 dan gangguan saraf tepi atau muscle. Di mana di sini sama kejadiannya itu karena adanya badai sitokin. Lalu sitokin ini akan menyebabkan kemudian sini akan mengakibatkan terjadi hiperkoagulasi, dan kemudian sini terjadi miositis, sehingga makanya pasien-pasien dengan COVID-19 terjadi nyeri pada otot-otot dan sarafnya juga. Ya. Ini mungkin tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa GBS dan mielitis ini satu kesatuan, artinya kita perlu memikirkan apakah ini GBS atau mielitis, dan kita perlu mendiagnosisnya secara tepat. Karena ketika kita salah mendiagnosis, maka kita akan salah men-treatnya juga. Ini kasus pada satu jurnal di mana pasien laki-laki usia 57 tahun dengan progresif flaccid motor simetri disertai dengan sensori neuropati, kemudian kejadian kelemahannya ini terjadi secara ascendens. Kelemahan ini terjadi setelah 1 minggu after batuk dan demam. Pada pemeriksaan dokter spesialis di sini tidak dijelaskan, dokter spesialis patologisnya juga tidak dijelaskan. Hari ketiga terjadi perburukan kelemahan, lalu terjadi gangguan menelan, terjadi desaturasi juga. Nah, ini kita perlu hati-hati pada pasien GBS karena dia sifatnya kelemahannya itu ascendens, maka dia bisa menyebabkan kelemahan pada otot-otot torakal juga, sehingga inilah yang mengakibatkan pasien itu terjadi sesak. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Jadi nanti kalau ketemu pasien-pasien dengan GBS harus hati-hati terhadap perburukannya. Ya, apa yang perlu kita periksa? Kita bisa lakukan pemeriksaan LP, di mana pada pemeriksaan lumbar fungsinya kita bisa temukan adanya peningkatan protein. Nah, kalau pada pasien ini ditemukan peningkatan protein senilai 0,51 gram per liter, kemudian glukosanya maupun hitung selnya normal. Pada pemeriksaan LCS juga dilakukan pemeriksaan kultur. Ternyata pada pemeriksaan kulturnya itu tidak ditemukan apa-apa. Lalu dilakukan viral PCR juga, termasuk SARS-CoV-2 RNA, nah tapi hasilnya negatif. Pada pemeriksaan GBS ini kita juga bisa melihat juga kita bisa lakukan pemeriksaan elektromiografi, di mana pada pemeriksaan elektromiografinya kita bisa lihat kalau di sini ada kelainan pemanjangan latensi. Di sini disebutkan bahwa prolonged distal motor latensi, jadi ada pemanjangan latensi dan terjadi penurunan velocity di antara segmen yang satu dan segmen yang lainnya. Iya, untuk treatment dari GBS itu sendiri, yang pertama tergantung dari kebutuhan pasien ya, maksudnya kalau memang pasien desaturasi dan memerlukan intubasi, maka lakukan intubasi, maka pasang ventilator. Namun kalau memang tidak, kita bisa beberapa option treatment. Yang pertama adalah IVIG. Kita bisa berikan IVIG sebanyak 2 gram per kilogram berat badan terbagi. Nah, ini kita bisa berikan selama 5 hari. Atau bisa kita lakukan pemberian plasmaparesis juga. Ini pasien GBS akan
cenderung perbaikan. Sebenarnya ini tadi sudah saya sebutkan terkait dengan karakteristik GBS, bahwa GBS ini merupakan penyakit autoimun dan sering terjadi pada atau didahului dengan infeksi viral sebelumnya. Kalau pada kasus ini didahului dengan kondisi infeksi virus COVID-19. Nah, kemudian kelemahannya terjadi secara ascendens dan progresif, biasanya dalam beberapa hari, dimulai dari kelemahan, misalnya dari kaki dulu, kemudian lama-lama naik ke torakel, kemudian naik ke tangannya juga, terus disfagia, lalu sesak nafas dan sebagainya. Begitupun dengan sensoriknya, motoriknya terjadi ascendent, si sensoriknya juga sama, rasa kebasnya tuh biasanya seperti itu, naik. Nah, tapi khasnya kalau pada GBS ini khasnya adalah glove and stop appearance, artinya dia terjadi kebas atau kelemahannya tuh bentuknya kayak orang pakai kaos kaki sama sarung tangan gitu ya. Nah, biasanya pada pasien-pasien GBS ini seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri sebelumnya seperti Campylobacter jejuni dan juga virus seperti Cytomegalovirus dan juga Epstein-Barr virus. Kesimpulannya adalah karena kalian dokter umum di rumah sakit Wisma Atlet, maka kalian harus aware terhadap kelainan-kelainan neurologis pada COVID-19. Yang harus kalian waspadai, satu, penurunan kesadaran pada pasien COVID-19 disebabkan oleh yang pertama ada encephalopathy, ada cerebrovascular disease, ada encephalitis. Nah, kalian harus membedakan tiga ini di mana pemeriksaannya, sehingga yang kalian laporkan atau yang kalian akan men-treat pasien secara baik ketika kalian bisa mendiagnosis ini secara baik. Ya, kalau untuk gejala neurologis lain yang perlu kalian tangani adalah nyeri kepala. Kalian harus hati-hati nyeri kepalanya ini apakah nyeri kepala yang biasa atau sudah perlu penanganan segera atau pemeriksaan lain seperti CT scan atau MRI. Karena beberapa kondisi nyeri kepala pada pasien COVID bukan nyeri kepala yang biasa, tapi nyeri kepala yang disebabkan stroke hemorrhagic atau encephalitis pada COVID-19. Demikian dari saya, semoga ini bisa menjadi menjadi penerang menjadi panduan untuk kalian dalam memeriksa pasien dan juga penanganan pasien di RSDC. Demikian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.